Selamat datang di Tanhari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Dengan tebasan pedang, guntur berwarna merah darah menyapu langit, seketika mengubah seorang kepala kuil menjadi arang. Prajurit lain menghunus pedang putih, dan api biru tua berubah menjadi seekor naga raksasa, yang melahap seorang penguasa kuil. Apa? Monster macam apa ini? Huo Zhao merasa ngeri. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang dibawa oleh inspektur itu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada orang-orang di 8 istana. Namun sekarang, dia dibunuh oleh dua prajurit yang tiba-tiba muncul oleh Chen Ping dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wajah petugas patroli juga berubah drastis, boneka perang kuno. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa mengendalikannya? Chen Ping tidak menjawab sama sekali, dia bergerak secepat kilat dan langsung menuju ke inspektur. Kau mencari kematian, utusan patroli itu berteriak dengan marah, dan cambuk tulang itu seperti pelangi, melesat ke arah Chen Ping. Ketika Chen Ping menghadapi cambuk tulang inspektur itu, cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Alih-alih mundur, dia maju dan langsung menyerbu ke arah cambuk tulang itu. Pengadilan kematian, utusan patroli itu tertawa muram, dan cambuk tulang di tangannya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat ukurannya, berubah menjadi seekor naga tulang yang ganas, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke arah Chen Ping. Chen Ping, hati-hati, Huo Jingjing menjerit, wajahnya pucat. Tepat saat naga tulang hendak melahap Chen Ping, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Raungan naga bergema di langit, dan sisik naga emas muncul di sekujur tubuh Chen Ping. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga dan mencengkeram tulang naga dengan ganas. Sejak Chen Ping berubah menjadi naga emas, ia memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya. Retakan, dengan suara gemeretak gigi yang pecah, naga tulang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu benar-benar dihancurkan berkeping-keping oleh Chen Ping. Apa? Pupil mata petugas patroli itu tiba-tiba mengecil, dan sebelum dia sempat bereaksi, Chen Ping muncul di hadapannya seperti hantu. Orang tua, giliranku. Tinju kanan Chen Ping memadatkan guntur emas yang mengerikan, dan dia meninju wajah utusan patroli itu. Ledakan. Di tengah ledakan yang mengguncang bumi, petugas patroli itu terlempar mundur, topengnya hancur, memperlihatkan wajah mengerikan yang penuh bekas luka. Ah, wajahku. Utusan patroli itu menjerit melengking dan darah menyembur keluar dari seluruh lubangnya. Pada saat yang sama, kedua patung prajurit juga memulai pembantaian. Prajurit hitam itu mengayunkan pedang raksasa di tangannya, dan guntur berwarna merah darah berubah menjadi jaring listrik di langit, langsung menutupi lebih dari selusin kepala kuil. Ah! Teriakan terdengar silih berganti, dan para penguasa kuil itu menggeliat liar dalam jaring listrik, lalu berubah menjadi arang dalam sekejap mata. Prajurit putih itu bahkan lebih menakutkan. Setiap kali mengayunkan pedang panjang di tangannya, ia akan memunculkan lautan api biru. Kemanapun ia lewat, bahkan ruang pun terbakar dan terdistorsi. Monster macam apa ini? Seorang kepala kuil mundur ketakutan, tetapi ditebas menjadi dua oleh prajurit putih itu dengan satu pukulan. Tubuhnya terbakar menjadi abu oleh api biru tua bahkan sebelum menyentuh tanah. Bentuk formasi. Cepat bentuk formasi, teriak seorang guru dari kuil. Akan tetapi, sebelum mereka dapat menyelesaikan formasi tersebut, prajurit hitam itu tiba-tiba meraung ke langit dan membanting pedang raksasa di tangannya ke tanah. Ledakan. Bumi bergetar hebat, guntur berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tanah, seketika menghancurkan puluhan kepala kuil hingga berkeping-keping. Terlalu kuat, Hu Mazi begitu terpana hingga dia bahkan lupa mengaktifkan jimat di tangannya. Mata indah Huo Jingjing berbinar saat dia bergumam, Chen Ping benar-benar bisa mengendalikan boneka perang yang begitu kuat. Lan Lianhua tampak serius. Saya khawatir kedua prajurit ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Hanya Mo Qingyun yang tahu asal-usul kedua prajurit kuno itu, jadi itu tidak mengejutkan.
Puluhan ribu tahun yang lalu, sebuah sekte yang mampu membuka dunia di surga meninggalkan 2 prajurit pelindung, jadi pastilah sekte itu sangat kuat. Di tengah medan perang, pertempuran antara Chen Ping dan Inspektur Jenderal telah memasuki tahap sengit. Huo Zhao menatapnya dengan tatapan kosong, benar-benar tercengang. Ayah, apakah kami butuh bantuanmu? Guru Huo bertanya kepada Huo Zhao dengan suara rendah. Bantu ibumu. Tidakkah kau lihat bahwa petugas patroli ingin membunuh adikmu? Mungkin Chen Ping bisa membunuhnya, dan adikmu akan terselamatkan. Huo Zhao melotot ke arah guru Huo dan berkata, Ayah, apakah menurutmu adikku benar-benar membiarkan Chen Ping melakukannya? Tanya guru Huo. Huo Zhao terdiam, lalu mengangguk, sepertinya itu benar. Jadi, Chen Ping adalah saudara iparku. Jalan pikiran guru Huo sungguh menakjubkan. Diam. Huo Zhao melotot ke arah putranya dan menyuruhnya berhenti bicara. Kau bahkan tidak tahu seperti apa rasanya, dan kau telah menjadi saudara iparku. Jika Chen Ping benar-benar memaksakan diri untuk tidur dengan putrinya, Huo Zhao akan membalas dendam bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Tetapi jika putrinya benar-benar setuju, dan keduanya bersedia, Huo Zhao akan benar-benar merasa itu agak rumit. Sementara Huo Zhao melamun, pertempuran terus berlanjut. Bajingan kecil, aku ingin kau matil. Utusan patroli itu menjadi gila. Dia menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Cambuk tulang itu langsung berubah menjadi naga darah sepanjang 100 kaki. Naga darah melahap langit. Naga darah itu meraung dan menyerbu ke arah Chen Ping. Kemanapun ia lewat, bahkan udara pun terkikis dengan suara mendesis. Sedikit, Chen Ping mencibir, kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak liar, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Dentang, dentang, dentan. Suara pedang yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit dan bumi, dan puluhan ribu bayangan pedang emas muncul di belakang Chen Ping, melesat ke arah naga darah seperti hujan badai. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga itu, jantung naga darah itu tertusuk ribuan pedang, mengeluarkan suara melengking, dan akhirnya meledak menjadi kabut darah dengan keras. Tidak, tidak mungkin. Petugas patroli itu tampak pucat, menoleh ke arah Huo Zhao dan berkata, apa yang masih kamu lihat? Mengapa kamu tidak segera menolongku? Perkataan utusan patroli itu membuat tubuh Huo Zhao sedikit gemetar. Tuan, Anda tidak sebanding dengan Chen Ping. Jika saya maju untuk membantu, bukankah saya hanya akan menjadi umpan meriam? Kata Huo Zhao, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku perintahkan kau untuk menghentikan Chen Ping sekarang juga. Setelah utusan patroli selesai berbicara, dia berbalik dan hendak melarikan diri. Mau pergi. Mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia muncul di belakang inspektur itu dalam sekejap. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangan kanannya dan langsung menembus dadanya. Engah, darah berceceran, dan petugas patroli itu menatap pedang pembunuh naga yang menonjol dari dadanya, matanya penuh ketidakpercayaan. Kamu berani membunuh kuil. Omong kosong sekali. Chen Ping mendengus dingin dan mengayunkan pedang pembunuh naga. Sikat, tubuh utusan patroli itu terbelah menjadi 2 bagian, dan baik tubuh maupun jiwanya hancur. Pada saat yang sama, kedua prajurit itu membunuh beberapa kepala kuil terakhir, dan seluruh medan perang menjadi sunyi dalam sekejap. Gudong, Huo Zhao menelan ludah, kakinya gemetar tak terkendali. Tuan Huo di belakangnya bahkan lebih menderita, selangkangannya sudah basah, dan ketika dia melihat tatapan Chen Ping, dia berlutut, kakak ipar, ampuni aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Melihat kejadian ini, Huo Jingjing pun segera berlari ke arah Chen Ping, menarik lengannya dan memohon, Chen Ping, demi aku, tolong ampuni ayah dan saudaraku. Chen Ping menatap Huo Jingjing, lalu menatap Huo Zhao yang tampak pucat, lalu berkata dengan tenang, ayah mertua, bisakah kita bicara baik-baik sekarang? Tubuh Huo Zhao gemetar,
lalu dengan cepat memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Sayangku, menantu laki-lakiku sayang, kita ini keluarga, tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan. Chen Ping mengangkat bibirnya sedikit, dan dua prajurit kuno berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki tubuh Chen Ping. Chen Ping kemudian memegang pinggang ramping Huo Jingjing dan berjalan menuju Huo Zhao. Dalam hal ini, Istana ke-8 akan berada di bawah komandoku mulai hari ini dan seterusnya. Apakah ayah mertua setuju? Huo Zhao tidak berani menolak, dan mengangguk berulang kali, tidak keberatan. Sama sekali tidak keberatan. Menantu laki-lakiku tersayang sangat kuat, sudah sepantasnya kau menyerahkan Istana ke-8. Humazi dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa ketika mereka melihat ini. Siapa yang mengira bahwa Huo Zhao, yang begitu agresif dan siap membunuh Chen Ping beberapa waktu lalu, kini gemetar seperti burung puyuh. Bagaimana dengan kesombongan para dewa? Bagaimana dengan aturan para dewa yang lebih memilih mati daripada menyerah? Sejujurnya, klan dewa hanyalah klan yang mengaku dirinya sendiri. Orang-orang ini juga manusia, dengan emosi dan keinginan manusia. Mereka bahkan takut mati. Sekarang Pangeran ke-8 telah berubah dari musuh menjadi saudara. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Chen Ping. Namun, ini juga merupakan hasil terbaik. Chen Ping masih memiliki sedikit pengetahuan tentang kuil dan para dewa. Sekarang setelah Master Istana ke-8 telah menjadi ayah mertuanya, ia akan dapat lebih memahami kuil dan para dewa sebagai satu kelompok. Dia tahu bahwa kuil tidak akan pernah menyerah, dan bahkan mungkin akan berakhir dengan seluruh klan dewa. Chen Ping harus memahami mereka. Chen Ping untuk sementara waktu membiarkan Huo Zhao membawa orang-orang dari Istana ke-8 dan tinggal di benua Changsuan. Teratai Biru sangat antusias dengan Istana ke-8. Lagi pula, memiliki teman yang kuat jauh lebih baik daripada memiliki musuh yang kuat. Kemarin kita adalah musuh, hari ini kita adalah teman yang bisa kalian ajak bicara tentang apa saja. Perubahan seringkali begitu ajaib. Hanya karena Chen Ping memaksa Huo Jingjing tidur dengannya selama 1 malam, segalanya mulai berubah. Ayah mertua, bisakah kamu memberitahuku secara rinci tentang kuil dan para dewa? Chen Ping bertanya kepada Huo Zhao. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kuil itu. Ekspresi Huo Zhao membeku, dan dia berbisik, menantu laki-lakiku tersayang, jika kamu membunuh utusan patroli, kuil tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Protoss mengklaim diri sebagai ras pilihan Tuhan, dengan darah bangsawan, dan tidak akan pernah membiarkan orang luar menodainya. Dan kamu, tidak hanya membunuh orang-orang di kuil, tetapi juga. Dia baru setengah jalan berbicara ketika dia melirik Huo Jingjing yang berdiri di samping Chen Ping, dan berhenti berbicara. Huo Jingjing sedikit tersipu dan berkata dengan lembut, "Ayah, Chen Ping tidak bermaksud menyinggung klan dewa, selain itu, putriku mengajukan diri." Huo Zhao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Gadis bodoh, kuil tidak akan peduli apakah kamu bersedia atau tidak. Jika seorang wanita dari klan dewa menikah dengan seseorang dari ras lain, paling tidak, kultivasinya akan dihapuskan, paling buruk, dia akan dihukum mati." Chen Ping mengerutkan kening, sangat mendominasi. Huo Zhao mengangguk, aturan klan dewa selalu seperti ini. Tetapi, tiba-tiba dia merendahkan suaranya, jika menantuku ingin melawan kuil, itu bukan tanpa peluang. Oh, mata Chen Ping menyipit. Bagaimana menurutmu, ayah mertua? Mata Huo Zhao bersinar dengan kilatan cahaya, Protoss bukanlah entitas monolitik. Meskipun 8 istana berada di bawah kuil suci, pada kenyataannya, kita hanyalah kekuatan pinggiran. Kekuatan inti, yang sesungguhnya ada di tangan, Istana Raja Suci. Dan di dalam Istana para Dewa, ada 2 faksi, konservatif dan reformis. Kaum konservatif bersikeras bahwa garis keturunan para dewa itu murni dan tidak akan pernah mengizinkan perkawinan campur dengan orang luar, sedangkan kaum reformis percaya bahwa jika para dewa ingin melanjutkan kejayaan mereka,
mereka harus menyerap para jenius asing dan mematahkan belenggu garis keturunan. Chen Ping berpikir sejenak, jadi, ayah mertuaku adalah seorang reformis. Huo Zhao tertawa, menantu laki-lakiku tersayang benar-benar pintar. Meskipun istana kedelapanku mematuhi perintah kuil di permukaan, pada kenyataannya, kami telah lama tidak puas dengan aturan klan dewa yang sudah ketinggalan zaman. Jika saja aku tidak terluka parah dalam pertarungan denganmu terakhir kali ketika jiwaku meninggalkan tubuhku, aku pasti sudah memberontak sejak lama. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Zhao, Chen Ping merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dia telah melukai Huo Zhao 2 kali. Sekarang, apakah luka ayah mertuaku sudah sembuh? Tanya Chen Ping. Huo Zhao menggelengkan kepalanya, mendesah, dan berkata, saat ini, kuil tidak terlalu peduli dengan pasukan pinggiran. Seperti kita, jadi sumber daya yang mereka berikan sangat sedikit. Tanpa sumber daya, lukaku akan sulit disembuhkan. Jika aku tidak harus melakukannya, aku tidak akan membawa orang ke dunia ini dan mengambil alih kota Flying Tiger untuk menjarah sumber dayanya demi aku. Ayah mertua, istana kedelapanmu sebelumnya berada di surga kedua. Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, aku masih memiliki rumah besar di surga kedua, tetapi aku terluka. Dengan kekuatan istana kedelapan, sulit untuk mendapatkan sumber daya di surga kedua. Aku hanya bisa datang ke surga pertama. Huo Zhao mengangguk. Ayah mertua, cederamu disebabkan olehku. Aku akan mengganti rugimu, kata Chen Ping.